Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya hormati, perkenalkan saya Tika Widyastuti dari Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Alhamdulillah siang hari ini di bulan Ramadan, tentu dalam kesempatan ini saya mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah Ramadan, bulan yang penuh berkah, dan semoga segala aktivitas kita di bulan ini senantiasa mendapat limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, rekan-rekan yang saya hormati, ini terkait dengan momentum di bulan Ramadan. Pastinya kalau kita lihat fenomena di tengah masyarakat, biasanya kalau kita melihat dari sisi economic behavior ya, atau perilaku ekonomi dari para konsumen atau masyarakat itu senantiasa meningkat. Nah, pada kesempatan ini saya sedikit akan menyinggung soal bagaimana sih perilaku konsumen seorang muslim, atau bagaimana sih konsep perilaku konsumen di dalam ekonomi Islam. Nah, ada banyak hal yang bisa kita diskusikan terkait dengan hal ini, tapi pada kesempatan ini saya hanya fokus saja pada sebenarnya apa sih tujuan dari setiap perilaku konsumen tersebut. Saya rasa kalau kita melihat pada economic theory atau teori ekonomi, baik dalam konvensional maupun dalam Islam, bahwa seluruh tujuan dari aktivitas ekonomi itu salah satunya atau tujuan utamanya adalah pemenuhan kebutuhan. Nah, masalahnya pada keseharian kita sering sekali sulit membedakan mana sih yang merupakan kebutuhan, mana yang merupakan keinginan. Terkadang yang kita bayangkan ini adalah butuhnya kita, tapi padahal ini hanya sekedar memenuhi keinginan. Oleh karena itu, kalau di dalam ekonomi mikro Islam, itu sangat berbeda konsepnya antara need dan want, ya, atau antara kebutuhan dan keinginan. Nah, saya akan coba sedikit sharing ya, apa sebenarnya beda antara kebutuhan dan keinginan, ya, supaya ini bisa menjadikan guidance kita untuk menata nih seluruh apa yang kita butuhkan atau apa yang kita alokasikan pendapatan kita untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, itu memang benar-benar sesuai dengan konsep kebutuhan itu sendiri, khususnya dalam ekonomi Islam. Oke, kalau dalam berbagai macam referensi ya yang kita tahu dari ekonomi mikro Islam, ada beberapa parameter yang bisa membantu kita untuk membedakan antara need dan want, atau antara kebutuhan dan keinginan. Yang pertama adalah dari sisi sumber, yang kedua dari sisi hasil, yang ketiga dari sisi ukuran, dan yang terakhir adalah sifat. Nah, yang pertama dari sumber. Keinginan itu sumbernya jelas, yaitu nafsu atau hasrat dari manusia itu sendiri. Kalau kebutuhan itu sumbernya adalah fitrah, ya. Jadi sangat berbeda jauh ya. Satunya adalah fitrahnya sebagai manusia, dan yang satunya adalah nafs atau nafsu atau hasrat. Kemudian yang kedua, karena hasil ya. Karena yang pertama adalah sumbernya dari nafsu, maka hasilnya apa? Puas atau kepuasan. Kalau kebutuhan itu berbeda. Karena sumbernya adalah fitrah, maka hasilnya adalah manfaat dan berkah. Jadi manfaat dari setelah dia mengkonsumsi barang tersebut, dan dia juga akan mendapatkan berkahnya. Jadi berkah itu kita tahu sendiri bahwa yang dinamakan berkah itu adalah ketika segala sesuatu itu sudah kita konsumsi, akan mampu membawa seseorang tersebut atau orang tersebut semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ukuran. Nah, kalau keinginan itu ukurannya adalah selera atau preferensi. Jadi jelas berbeda ya. Jadi preferensi si A, si B itu pasti berbeda, dan selera bisa berubah-berubah. Dan kalau kebutuhan itu ukurannya adalah fungsi. Jadi jelas, oh ini berfungsi atau tidak gitu. Dan yang terakhir adalah sifat. Jadi kalau keinginan kita lihat tadi dari sumber hasil ukuran, maka jelas sifatnya adalah subjektif. Tapi kalau kebutuhan sifatnya adalah objektif
gitu. Nah, dari 4 parameter ini semoga bisa membantu kita untuk benar-benar memilah-milah mana sih yang merupakan kebutuhan atau apa yang benar-benar kita butuhkan atau hanya sekedar memuaskan keinginan. Gitu, rekan-rekan sekalian, semoga apa yang singkat ini bisa membantu kita untuk membawa perilaku kita dalam mengkonsumsi baik barang maupun jasa sesuai dengan kaidah syariah atau sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Terima kasih. Nanti kita sambung dalam edisi berikutnya.